Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tapi buat saya pelajaran ini menuntut kita untuk mencari yang betul karena firman Allah ini sebetulnya membuat kita hidup untuk hari ini, iman juga harus bertumbuh hari ini. Tidak, justru bukan membuat diri kita bertentangan pada firman Tuhan, tapi justru firman Tuhan itu membuat kita hidup untuk hari ini, bertumbuh dalam iman dan ya bersiap pada kedatangan Tuhan. Nah sekarang kita diingatkan kembali dengan anchor kita, jangkar kita, bahwa jangkar kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Meskipun tipuan-tipuan setan tetap ada dan terus berkembang, bahkan menjadi lebih menarik lagi. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah program yang menyajikan firman Tuhan yang memiliki topik berbeda setiap triwulannya. Dan di triwulan terakhir tahun 2022 kita membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Saat ini kita sudah bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ada di sini, dan kita akan mempelajari pelajaran yang ke-12 dengan judul Pandangan Dunia Alkitabiah. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya pengen nanya-nanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira ada nggak sih pemahaman atau sesuatu yang salah kaprah gitu? Jadi kayak kita pikirnya dulu itu adalah benar, ternyata salah. Contohnya, saya pernah berpikir bahwa Gunung Merbabu itu adanya di Bandung. Karena teman saya yang di Bandung, yang gerejanya di gereja namanya Gereja Jemaat Merbabu, pernah ngajakin saya naik Gunung Merbabu. Jadi saya kira, oh dia ada di Bandung. Berarti di Bandung itu gunung. Neta Heski. Salah kaprah ya. Tadi mungkin berpikir bagian-bagian lidah itu bisa merasa bagian-bagian tertentu juga. Jadi kalau ada benda ataupun apa yang masuk itu manis, bagian lidah tertentu yang bisa merasa itu, atau bagian lidah yang lain bisa merasa yang pahit. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata semuanya Semua, sama. ya. Oke. Ya, dulu waktu sekolah ya, mungkin sempat berpikir dan bahkan banyak teori di buku-buku sains itu menceritakan planet-planet di luar angkasa itu salah satu planet terkecil dan terakhir adalah Pluto. Padahal setelah dikembangkan, teori kemudian berubah, ternyata bukan planet juga ya. Akhirnya mungkin hanya sekelompok atau bagian tertentu dari luar angkasa saja. Jadi ya bukan hanya saya yang terkecoh atau salah kaprah, tapi ternyata dunia berkembang juga. Plutonya udah hilang sekarang. Plutonya udah hilang. Kurikulum harus dirubah. Jadi yang nggak jawab Pluto waktu kecil jangan khawatir ya, nggak termasuk planet-planet, ternyata bukan juga akhirnya. Oke. Sarjan. Yang salah kaprah kayaknya sering sih salah kaprah. Dulu saya berpikir kalau perempuan perutnya besar pasti hamil. Wah ini. Ternyata Kakak hamil ya sekarang? Enggak, kok Jun hanya buncit. Untung bukan perut laki-laki yang dengan perut besar ya. Sejak saat itu setiap kali saya ketemu teman yang perutnya lagi besar, saya tanya dulu, kamu hamil atau buncit? Apalagi belum menikah lagi. Pertanyaannya agak to the point ya. Oke, thank you Pastor John. ya, kalau saya mungkin dulu saya berpikir tuh semua kartu itu bisa dipakai buat bayar apapun. Jadi saya pernah bayar angkot pakai kartu e-tol dulu itu. Jadi bisa bayar aja kan? Ternyata enggak gitu kan. Ternyata beda-beda gitu ternyata buat bayar. Oke. Nah, dari jawaban tadi teman-teman, kita pasti punya
sesuatu yang kita pikir itu benar, tapi ternyata pas kita mencari jawabannya itu salah. Dan pelajaran kita pada pekan ini, pelajaran ke-12, judulnya adalah pandangan dunia Alkitabiah. Di dalam pelajaran Sabat petang dikatakan di situ bahwa ada satu kesalahan atau penipuan terbesar sebelum kedatangan Yesus yang kedua adalah mengenai kekekalan jiwa. Jadi tubuh dan jiwa itu terpisah. Bahkan kalau misalnya tubuhnya mati, itu hal yang baik karena itu tubuh adalah penjara jiwa dan jiwa itu sepertinya merdeka. Dan kalaupun tubuh mati, jiwa masih akan tetap hidup karena jiwa itu kekal. Kita akan melihat pandangan-pandangan seperti ini di dalam Alkitabiah, di dalam Alkitab, dan apakah itu sesuai ataukah seperti kita yang tadi salah kaprah. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pelajaran ke-12 dengan judul Pandangan Dunia Alkitabiah, ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita akan sama-sama berdoa, dipimpin oleh Bang Marolo. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami akan kembali membuka firman Tuhan dan diskusikannya. Tolong kami, ajari kami, supaya kami boleh berkata-kata dan menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Nama-Mu yang kami puji. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan doa. Amin. Selama kurang lebih 2-3 bulan ini kita sudah belajar mengenai kematian, lalu hal-hal yang mungkin salah, persepsi, atau bahkan ayat-ayat Alkitab yang seakan menunjukkan bahwa jiwa itu kekal, atau setelah orang mati mereka langsung masuk ke surga. Ya, contoh-contohnya seperti itu. Tapi pelajaran pekan ini, pandangan dunia Alkitabiah, apa sih menurut teman-teman sepanjang pelajaran pekan ini? Apa yang kalian bisa dapatkan dari Bang Olofyu? Baik, dari saya sih sebenarnya kalau kita memandang Alkitab itu mungkin kita akan selalu berpikir banyak kontranya ya. Di satu sisi harus mengasihi musuh, tapi di sisi lain harus begini, tapi di sisi lain harus mempersembahkan tubuh, tapi juga harus mempersembahkan yang lain. Nah, itu hal-hal yang membuat kita mungkin akan secara orang awam, mungkin kalau pendeta-pendeta lebih spesifik ya. Kalau kita orang awam kan hanya kayak, ya apa, dia mau belajar apa. Tapi buat saya pelajaran ini menuntut kita untuk mencari yang betul apa, karena firman Allah ini sebetulnya membuat kita hidup untuk hari ini, iman juga harus bertumbuh hari ini. Justru bukan membuat diri kita bertentangan pada firman Tuhan, tapi justru firman Tuhan itu membuat kita hidup untuk hari ini, bertumbuh dalam iman, dan ya bersiap pada kedatangan Tuhan. Seperti itu. Jadi jangan dilihat pertentangan atau view-nya atau cara pandangnya, tapi lihat bahwa Alkitab itu mau berbicara supaya kita hidup hari ini. Oke. Ya, oke. Kita memberitahukan kedatangan Tuhan. Jadi kita memberitahukan Injil yang kekal itu kepada semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Nah, di dalam usaha untuk menyampaikan pekabaran Injil itu akan datang yang disebut masa yang sukar. Masa yang sukar baik bagi yang menyampaikan Injil itu ataupun bagi dunia. Nah, salah satu masa sukar yang muncul itu adalah akan timbulnya angin-angin pengajaran yang sebisa mungkin tujuannya adalah memalingkan telinga-telinga orang-orang yang mendengarkan kebenaran. Jadi pelajaran ke-12 ini mau memberitahukan kepada kita apa yang dilihat Alkitab, apa yang diceritakan Alkitab sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang mengantar kita kepada kedatangan Tuhan, akan adanya penipuan-penipuan yang dikreasikan oleh kuasa kegelapan. Itu yang saya lihat di dalam pelajaran ini. Oke. Ya, tadi Pastor Hezki dan juga Om Marul sudah menambahkan ya, dan memang kita bisa lihat ada globalisasi. Nah, kalau dalam segi Alkitab memang globalisasi ini terbagi dari 2 jenis. Globalisasi yang positif dan globalisasi yang negatif. Dan yang positif ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, Injil kekal akan diberitakan, firman Tuhan akan dibentangkan, dan orang-orang akan
dibebaskan untuk memilih. Hmm. Nah, disinilah kemudian faktor yang penting kita pelajari, khususnya mengenai kematian atau bahkan immortality of the soul, tentang keabadian jiwa itu tadi. Nah, sahabat lalu mengenai pelajaran 11 di pelajaran mengenai penipuan-penipuan, kita sudah lihat bagaimana setan itu memiliki trik, memiliki, kalau zaman sekarang orang bicara tentang plot twist. Nah, plot twist yang banyak sekali akhirnya mengecoh kita. Nah, seperti ada yang berkata bahwa orang yang sudah meninggal masih abadi, masih hidup, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita diingatkan kembali dengan anchor kita, jangkar kita, bahwa jangkar kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Meskipun tipuan-tipuan setan tetap ada dan terus berkembang, bahkan menjadi lebih menarik lagi, khususnya untuk orang-orang di zaman sekarang ya. Kalau dulu mungkin hanya lewat buku, hanya lewat teori, tapi sekarang lewat aplikasi-aplikasi, Instagram, TikTok, apalagi itu gampang sekali. Filtrasi dari teori yang bisa mengalihkan pemikiran orang-orang muda, bahkan juga di gereja itu akan sangat banyak. Jadi inilah situasi kita saat ini, dan kebenaran itu saat ini kembali diyakinkan untuk kita, supaya kita memilih mana yang benar. Pastor John, mungkin lebih spesifik pandangan dunia Alkitabiah. Biasanya pandangan dunia itu bertentangan dengan Alkitabiah. Maksud dari judul ini apa? Ya mungkin kalau kita berbicara mengenai judul ke sekolah sahabat kita emang agak rancu ya, karena kalau teman-teman cek dalam bahasa Inggris itu judulnya adalah biblical worldview. Dan ketika diterjemahkan sebenarnya lebih pas lagi kalau terjemahan itu adalah pandangan dunia yang Alkitabiah. Artinya apa? Pandangan dunia kita itu harus dibentuk dan diasah supaya sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, dan itu adalah satu hal yang sulit. Jadi pandangan dunia itu kayak kacamata. Dari pandangan dunia itu kita melihat segalanya. Itu sama aja kayak apa lagi ya? Kayak kaca pembesar lah. Yang menjadi alat bagi kita untuk melihat semua kejadian yang ada di dunia kita. Contohnya, masih kan kejadian waktu ada teroris di Tamrin itu, dekat Sarina. Itu kan? Itu agak-agak unik ya, karena orang-orang Indonesia itu memang warga netizen 62 itu, Wakanda citizen itu, mereka bukannya lari tapi malah nonton loh. Itu bahkan ada tukang jualan sate, tukang jualan apalagi kacang itu merapat. Jadi kayak seakan-akan itu ada kayak sinema sendiri, dan orang-orang itu adalah penonton. Kenapa mereka berani kayak gitu? Itu teroris loh. Kenapa mereka berani seperti itu? Ada satu interview yang saya baca di koran. Ditanya sama orang tukang asongan, kenapa Bapak nggak lari? Iya, hidup mati kan di tangan Tuhan. Takdir itu kan di tangan Tuhan. Kalau saya mati, ya saya mati. Kalau saya hidup, saya hidup. Jadi, dia nggak takut. Kenapa? Karena ada kepercayaan mengenai takdir di dalam dirinya. Jadi kepercayaan inilah yang menjadi panorama dari cara dia melihat realita. Nah, contohnya nih, kalau Pastor Hesky nih, ngelihat bencana gempa kemarin. Gimana Pastor Hesky menjelaskan fenomena itu? Mungkin mereka kurang informasi bahwa ada lempengan di bawah atau hal-hal yang bisa mencelakakan. Ya, itu kan bertanya, well, you are trying to see, Pastor Hesky berusaha mencari alasan yang logis kan. Tapi bagi beberapa orang enggak. Bagi beberapa orang gempa itu terjadi, itu tanda ketidaksukaan Tuhan terhadap orang-orang yang hidup di daerah Cianjur. Karma. Ya, itu kayak karma hukuman. Jadi cara kita melihat sesuatu itu dipengaruhi dari system of belief yang kita punya, dari kepercayaan yang ada dalam pikiran kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kepercayaan kita itu sejalan nggak dengan Alkitab? Sejalan nggak? Contohnya kalau orang kecelakaan, orang Advent kecelakaan, kita sering bilang kan, mungkin karena lupa berdoa kali. Apakah itu fungsi doa? Sebagai jimat yang jadi yang bisa membenarkan semua tindakan kita. Waktu yang nggak cukup. Oke. Saya juga ingat di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita juga sudah pernah membahas bahwa doktrin yang benar akan menentukan bagaimana cara hidup kita. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah satu ini. Kita kembali lagi dan kita akan melihat bagaimana pandangan dunia yang Alkitabiah, terutama mengenai tubuh manusia. Dan di pelajaran hari ini kita lihat modelnya adalah Yesus, yang melalui satu ayat di dalam Alkitab, di Lukas 2 ayat 52, kita dapat melihat 4 dimensi pertumbuhan Yesus. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya.
yaitu dari sisi mental, dan besarnya dari sisi fisik, dan makin dikasihi oleh Allah dari sisi rohani, dan manusia dari sisi sosial. Tentunya kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari 4 hal itu ya. Kadang-kadang mungkin hanya disebutkan 3 gitu, fisik, mental, sosial, atau fisik, mental, rohani. Tapi ternyata kita lihat ya, kadang-kadang kehidupan kita, terutama nih anak muda mungkin ya, yang masih lagi giat-giatnya cari kerja, lagi mencari passion saya apa, saya mau masa depan saya seperti apa, lupa bahwa kehidupan rohani itu tidak terpisah dari tiga dimensi, 3 sisi kehidupan lainnya. Kira-kira dari pendeta-pendeta semua, pendeta-pendeta dulu nih, apa yang kita bisa pelajari mengenai hal ini, dan bagaimana kita terutama tidak memisahkan kehidupan kerohanian dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, model dan juga pikiran Kristus ini memang yang hendaknya menjadi pemikiran dan acuan kita ya setiap hari dalam kehidupan. Karena seringkali kita kalau mengidolakan seorang itu ingin mengikuti gerak-geriknya. Apa saja yang ia pakai, misalnya apa saja yang ia konsumsi, brand apa yang dia gunakan, itu seringkali menjadi acuan. Nah, Yesus Kristus memiliki cara pandang tersendiri dalam kehidupan ini. Termasuk kalau kita melihat bagaimana kehidupannya ditulis di buku Lukas, itu seimbang. Dia memiliki kehidupan yang tidak hanya bergantung atau menekankan satu aspek saja, tapi juga seperti yang tadi Kak Yola sudah sampaikan, seimbang dan menyeluruh. Nah, ini yang perlu kita maknai bersama-sama, karena kalau misalnya kita hanya kejar uang aja di dunia ini, nanti yang lain itu akan terbengkalai. Dan kalau yang lain terbengkalai, maka uang itu jadi tidak bermanfaat juga, gitu. Tidak memuaskan diri. Tapi kalau kita seimbang fisik atau jasmani ya, lalu kemudian mental, rohani, dan sosial, maka kehidupan ini menjadi balance, menjadi seimbang. Dan seimbangnya itu karena kuat, sama-sama kuat. Kalau misalnya Yesus hanya bersosial aja, nanti dia bukan menjadi juru selamat untuk manusia dalam kebenaran, tapi hanya untuk kumpul-kumpul, hanya arisan, misalnya seperti itu ya contohnya. Atau kalau dia hanya secara mental saja, dia nanti jadi yang mengandalkan ilmu pengetahuan saja, teoritis, tidak lebih lengkap. Nah, inilah yang kita bisa lihat contoh dari Tuhan Yesus, meskipun waktu ayat ini ditulis, dia dicari-cari oleh ayah dan ibunya kan sebenarnya. Dan di sini juga Yesus menunjukkan bagaimana kehidupan yang menyeluruh dan juga seimbang tadi akan kuat dan teguh dalam kebenaran. Kalau misalnya kita mengandalkan kebenaran, ya maka kehidupan kita itu dapat menjadi berkah bagi orang. Nah, Bang Marolop, dari segi yang pekerja nih ya, anak muda yang masih mencari passion, gimana caranya menyeimbangkan? Kadang-kadang anak muda zaman sekarang kan bilangnya healing gitu ya, nggak mau terlalu berat-berat, nggak, mental health saya nih penting gitu. Nah, selain dari itu, ternyata rohani juga penting. Bahkan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gimana Bang Marolop? Ya, banyak orang kita secara profesional suka ngomong di kantor sendiri, suka digaungkan ya, work-life balance. Jadi ada work dan life yang harusnya balance gitu kan. Jadi terkadang kita bekerja semuanya hanya untuk menyenangkan hati Bapak atau atasan kita. Tapi di dalam kehidupan sendiri kita tuh banyak yang berkecamuk gitu loh. Termasuk akhirnya kita meninggalkan yang namanya ibadah, meninggalkan juga yang namanya orang tua, keluarga. Banyak yang seperti itu. Akhirnya hidup itu jadi bukannya balance, tapi jadi nggak balance. Jadi hubungannya kepada model Yesus yang harus seimbang, berarti kita ketika bekerja, itu kita bekerja untuk siapa dulu? Untuk hari ini, untuk saya, atau untuk hari ini, untuk semuanya, termasuk bagi perusahaan di mana kita bekerja, termasuk juga bagi keluarga kita. Dan oke, kita mungkin tidak bisa bilang bahwa seperti kata ayat Alkitab ya, lakukanlah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kan seperti itu ayat Alkitab. Tapi mungkin kita ketika bekerja lupa bahwa itu ada juga part Tuhannya. Karena at the end of the day, ketika kita berbakti, kita juga harus mengembalikan yang namanya persembahan, perpuluhan. Nah itu kadang-kadang kita sebagai orang muda tuh lupa bahwa yang kasih pekerjaan itu siapa gitu loh. Dan yang kita bekerja itu untuk apa? Itu sering lupa. Karena apa? Tekanan dari pekerjaan itu sendiri. Jadi
memang work-life balance itu mengharuskan kita untuk bekerja, fokusnya nanti mau kemana. Yesus fokusnya adalah karena dia 100% manusia dan juga 100% Tuhan, dia memulihkan dirinya atau membuat dirinya jadi seimbang tadi dibilang pendeta David. Tapi kalau kita secara manusia mungkin kita tidak bisa menyeimbangkan kehidupan kita, tapi kita tahu dulu nih tujuan kita nih mau dalam bekerja ini mau kemana. Apakah kita hanya untuk kepuasan diri atau emang kita mau berbagi dan boleh menjadi saluran berkat buat gereja, buat manusia seperti itu. Jadi fokus dulu nih mau kemana fokus kita. Kalau nggak kita hanya jadi sekedar pekerja. Ya, mengenai work-life balance ya, tentang juga keseimbangan dari 4 model tadi yang ditunjukkan oleh Yesus. Memang kalau kita hindarkan persepsi ini agak sulit. Kenapa? Karena kita terlalu terpengaruh sama pola pikir Yunani, terutama filsafat Yunani. Contohnya, jadi ada anggapan bahwa kayak kita udah bahas di beberapa minggu yang lalu bahwa tubuh dan roh itu 2 hal berbeda. Dan sebagai konsekuensinya banyak sekali orang berpendapat bahwa tubuh itu yang harus dihindari. Semua selera, semua apalagi keinginan, bahkan hubungan seksual itu harus dihindari. Kenapa? Karena tubuh ini yang membuat kita berdosa. Saya ingat satu contoh namanya John Harvey Kellogg, pernah dengar nama itu? Satu seorang pionir gereja Advent, tau nggak? Dia menikah, tapi dia nggak pernah consummate relationship sama istrinya. Dia nggak pernah ada hubungan seksual sama istrinya. Karena bagi dia itu hubungan seksual itu menguras kreativitasnya dia. Kenapa ya? Itu karena bagi dia itu bikin kecanduan, dan dia bahkan menulis kepada Ellen White dan dia mengusulkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesucian adalah dengan tidak berhubungan seksual dengan siapapun. Dan hal ini kita sering temukan, ya memang nggak sampai se-ekstrim ini. Tapi banyak kali orang bilang, ngapain sih makan di restoran yang agak pricey? Ngapain sih jalan-jalan? Ngapain sih ngapain sih kita harus ada refreshing? Orang-orang berkata itu nggak perlu. Selama kita rohani, selama kita ke gereja itu udah cukup. Nah, kalau kita mau jujur, ini adalah pendapat yang salah. Kenapa? Karena tidak semua dari tubuh itu bahaya. Jadi banyak orang yang satu ekstrim adalah mereka menghindari tubuh dan fokus kepada roh. Kalau di gereja nggak usah pakai energizer. Yang penting kebaktian fokus, oke? Fanatik ya. Iya. Kalau bisa kita pakai yang biasa aja lah kebaktian, nggak perlu pakai gimmick-gimmick segala macam. Simple aja. Bagi beberapa orang juga tapi ada di ekstrim lain itu memang totalitas banget, mereka berpikir ya karena tubuh itu buruk, then let's just use whatever we can to entertain the desire of the flesh. Jadi kita gunakan segala cara untuk menyenangkan keinginan tubuh, yaitu dengan hidup hedonisme dan juga kayak untuk memuaskan berbagai selera dan juga hawa nafsu. Jadi panggilannya adalah pandangan dunia yang Alkitabiah itu adalah pandangannya seperti apa? Apa yang harus kita perbuat antara satu ekstremisme fanatisme yang berkata kalau tubuh itu buruk, oke, kita hanya fokus kepada roh, dan satu ekstremisme yang berkata bahwa tubuh itu baik dan kita harus bisa entertain tubuh ini sesuai dengan keinginannya. Ya, semoga apa yang gue jelasin nggak terlalu tinggi. Oke. Saya jadi teringat dengan ayat di Alkitab di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ini berbicara mengenai tubuh fisik ya Pak Pendeta? Iya, pertama-tama kita harus ingat ya bahwa Alkitab memandang sifat manusia itu sebagai satu kesatuan dari aspek-aspek yang tadi. Tadi di awal Pastor David sudah katakan ya. Berkaca dari Lukas pasal 2 ayat 52. Jadi Alkitab melihat manusia itu kesatuan dari fisik, mental, rohani dan sosial. Jadi tidak bisa terpisahkan di sana. Ketika berbicara fisik, ya kita juga harus mengakui bahwa kalau itu tidak bisa dipisahkan dari satu yang lain, jadi sifatnya inseparable ya. Jadi kita nggak boleh ngomong tubuh sendiri, sosial sendiri, emosi sendiri, tidak. Jadi kalau kita mengakui bahwa manusia itu adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, maka kita juga harus mempertimbangkan kesehatan fisik kita. Jadi bukan hanya, saya senang sekali dengan
apa yang dikatakan Pastor John sebelumnya. Jadi nggak usah lah kita energizer, nggak perlu yang kita nggak perlu ada gimmick-gimmick yang lain. Kita perlu perhatikan juga Nggak perlu fisik ada itu. games sekarang. Sekarang games ya. Nggak perlu ada games. Itu Nggak perlu ya, nggak perlu katanya. Kata aja. Nggak suci. Nggak suci, jangan. Jadi kita harus lihat, kalau kita sudah memandang manusia seperti yang Alkitab pandang dalam kisah cerita tentang Yesus, kita akan tidak mengesampingkan fisik sendiri, emosi sendiri, sosial, sehingga kita harus melihat itu satu kesatuan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalau itu satu kesatuan, berarti ketika seseorang mati tidak ada lagi aktivitas dari keempat ini. Betul. Jadi kalau kita menganggap bahwa benar yang Alkitab katakan satu kesatuan fisik, mental, rohani, dan sosial, ketika seseorang mati, aktivitas bukan hanya fisik berhenti, tetapi baik emosinya, baik spiritualnya, baik sosialnya juga berhenti. Jadi jelas ya, Alkitab memandang bahwa tidak ada lagi manusia itu ketika dia mati, dia masih bisa kesana kemari berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita, kecuali kita memetah-metahkan ya, keempat tadi itu tersendiri, tidak sesuai dengan Alkitab. Memang yang pelajaran kita juga sampaikan, seperti yang tadi sudah kita sama-sama bahas, bahwa tubuh itu sebagai bait suci. Ini kayaknya sudah jelas ayatnya. Kenapa bait suci? Bukan pemisahan antara tubuh dengan jiwa, karena jiwa ini seperti terpenjara di tubuh untuk satu teori tertentu. Atau tadi Pastor John katakan tentang kelok, yang dekat kaitannya dengan panteisme. Mengatakan kalau semua kita ini adalah Tuhan, di mana alam ada Tuhan. Nah, ini kenapa tidak teori begitu? Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait suci. Yang mengisahkan bahwa ada keseimbangan dan keseluruhan. Jadi semuanya itu secara holistik dilihatnya. Kalau misalnya kita memisahkan, hari Sabat, hari ke-7 kita harus suci, kita harus khusyuk, beribadah. Nanti hari Minggu, malam Minggu, itu udah mulai berbeda lagi. Kalau udah jalan-jalan ke mall, udah nggak seperti di hari Sabat. Nah, itu kan, itu yang jadi tidak seimbang. Dan akhirnya kita hanya terlihat orang Advent atau orang Kristen pada hari Sabat saja, hari ke-7 aja, hari yang lain nggak 7 hari gitu, hari untuk kita beribadah sebagai umat Tuhan yang percaya. Jadi kita perlu melihat akar dari permasalahan berbagai teori atau doktrin yang salah itu dari Alkitab yang menunjukkan bahwa tidak ada keterpisahan, tidak ada yang kemudian dihilangkan dari apa yang menjadi kehidupan kita. Aspeknya ini semua berhubungan. Tapi yang menjadi masalah adalah citra Allah itu yang rusak. Yes. Nah, citra Allah itu dikembalikan ke semua aspek kehidupan kita. Kalau kita berbeda dengan kita mau menghilangkan salah satu aspek, supaya kita nggak berdosa lagi, dengan mengembalikan citra Allah itu, karena keempatnya sudah rusak. Karena semua aspek dalam kehidupan kita sudah rusak. Nah, ini yang menjadi berbeda. Kalau pendekatan kita lebih kepada untuk restorasi semuanya, pemulihan semuanya, maka itu yang justru Tuhan juga kehendaki dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih, Dr. David. Artinya, kita melihat ada dua ekstrim yang berbeda, dua ekstrim yang bertentangan, tapi kita jangan lupa juga bahwa kalau di pelajaran ini dikatakan tubuh sebagai bait suci, kita harus melakukan sebaik-baiknya untuk menjaga tubuh ini, karena bagaimanapun keempat aspek ini berhubungan. Fisik, kalau tubuh kita sakit, jelas itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kalau mental kita bermasalah, jelas itu akan mempengaruhi kerohanian kita, sosial kita, bahkan tubuh kita juga. Jadi itu adalah yang dapat kita pelajari. Kita masih akan melanjutkan setelah yang satu ini. Markus 7 ayat 21 dan 22, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Apa yang kita pikirkan, itu juga yang akan kita lakukan. Ini berarti bahwa pikiran kita perlu diubah agar perilaku kita juga dapat diubah. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki pikiran Kristus kalau dalam pelajaran kita di hari Selasa? Bang Olop dulu mungkin. Ya, kalau kita mau pakai pikiran Kristus mungkin kita nggak bisa ya, karena kita juga masih ada dosa kan.
Tapi setidaknya kita coba berpikir untuk hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 ya. Semua yang sedap didengar, semua yang dipatut. Pikirinnya kebajikan-kebajikan aja. Karena kalau misalnya saya pernah ketemu seorang dokter ahli gizi, dia bilang kalau kamu mau ngemil itu bukan perutmu yang minta, tapi lemakmu. Jadi kalau misalnya kita mau minta hal yang baik dalam hidup ini, berarti kita harus minta ya Tuhan gitu yang hadir dalam hidup kita. Kita harus jangan lupa berdoa. Karena kalau kita pikir yang sesuai dengan ambisi, keinginan diri ya, ini akan terjadi yang tadi Yola bacakan. Markus 7 ayat 21 dan 22. Jadi ingat aja kalau kita mau ngemil, yang minta itu bukan tubuh. Tubuh kita ini udah cukup dengan apa yang kita makan. Tapi kalau lemak kita, itulah yang kita bisa bilang semua keinginan-keinginan kita di luar yang sudah ditetapkan, yaitu yang harus kita rubah. Jadi artinya dengar-dengarlah kata hati, dengar-dengarlah apa yang kita pikirkan yang baik-baik, yang kebajikan itu yang kita dengar, kita lakukan. Jangan kita ikutin lemak kita yang maunya mau ngemil terus atau yang maunya yang enak-enak bagi kehidupan kita doang, bukan bagi orang lain. Untuk pikiran Kristus ya tadi kan dibilangkan. Jadi kita harus fokus kepada apa yang kita perlukan. Tapi kalau menurut saya pribadi sih pikiran itu adalah satu konsep yang sangat-sangat kebarat-baratan dan penuh dengan jargon-jargon filosofi filsafat dari Yunani. Menurut saya pribadi ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu filosofer. Dia berkata I think therefore I am. Ergo apa itu? Cogito ergo sum. Iya, cogito ergo sum. I think therefore I am. Tapi secara alkitabiah, apakah benar kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan? Benar nggak sih? Setuju nggak sih? Some sense. In some sense bisa jadi. Tapi kita harus ingat bahwa secara alkitabiah itu manusia tidak didefinisikan dari apa yang dia pikirkan, tapi dari apa yang dia cintai. Jadi pikiran itu muncul dari Karena apa yang dia cintai. Kenapa orang suka ngemil? Kenapa orang contohnya kalau lu pertama kali pulang kan, ya, kenapa lu pikirin tentang si dia terus? Ya, karena lu cinta sama dia. Kenapa kita kalau setiap hari Sabat kita memilih untuk nggak bekerja? Well, kalian. Kenapa Bang Ol bisa memilih untuk nggak bekerja, lepas dari semuanya dan pergi ke gereja? Apakah karena pikirannya main? Bukan. Pikiran itu dibentuk dari apa yang kita cintai. Jadi cara pertama bagi kita untuk hidup seperti Kristus bukan dengan mengganti pikiran, tapi dengan mengganti apa yang kita pikirkan. Tapi dengan mengganti apa yang kita cintai. Hanya itu caranya. Orientasinya harus berubah. Bukan cara kita melakukan sesuatu. Kalau fondasi kita nggak kuat, itu nggak. Kalau cinta kita nggak diubah, nggak akan apapun yang kita buat nggak akan pernah berubah hidup. Karena core-nya itu nggak berubah. Tapi kalau kita tarik mundur lagi ya, kita memilih apa yang kita cintai. Bagaimana caranya? Kan kalau kita misalnya suka sama seseorang, ya kita tiba-tiba aja kayak punya perasaan, oh dia kayaknya dia baik ya gitu. Tapi kalau seseorang yang ini orang lain yang kita awalnya tidak cintai, lalu kita mau memilih untuk mencintai dia, apakah bisa? Bisa. Caranya gimana? Semuanya itu memang dimulai dari pilihan. Kenapa Pak Pendeta Heskip menikah dengan ibu kakak Stefani? Mencintai. Tapi apakah karena terjadi sengaja? Enggak, kan ya karena dari Jalan yang memilih untuk mencintai. Kayak lagu Hello Band kan. Apa dari mata. Bukan dari berbagai banyak begitu dari berbagai banyak bintang di langit hanya kaulah yang aku pilih. Because you make decisions. Ya si David dulu waktu di Thailand dikelilingi oleh berbagai jenis wanita, dari yang normal dan yang nggak normal. Akhirnya milih juga ya. Dia tetap memilih untuk setia sama yang di Indonesia. Bukan karena Stefani itu lebih cantik, kalian sama Stefani. Sama-sama. Bukan karena Stefani itu lebih cantik daripada Lady Boy di sana. Bukan karena dia lebih malu, bukan, tapi karena dia memilih. Begitu. Jadi cinta itu sebenarnya bukan satu hal yang terjadi secara insidental, tapi satu kondisi yang kita tentukan secara pribadi. Nah, ini menarik ya. Tadi pertanyaan dari Kayola sebelum Pastor Heski dan Bang Olof tambahkan, cinta atau kasih itu memang pada awalnya kemungkinan besar itu dari perasaan.
kemungkinan besar. Walaupun berbagai kasus bagi orang berbeda-beda. Tetapi seiring berjalannya waktu, pilihan itu akan selalu dipertimbangkan. Misalnya memilih pacar, memilih pendamping hidup, tadi Pastor John juga katakan, bahkan memilih makanan. Ada yang kita suka, tapi pada saat kita taste, ternyata nggak pas nih. Ada juga yang waktu pacaran, kayaknya nggak srek nih ya, udahlah, nggak jadi gitu. Akhirnya pilihan kita ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, jadi pada saat awal kita mengikuti Yesus, mungkin di awalnya, wah ini luar biasa ya, sangat sangat indah, sangat berkesan. Tapi seiring berjalannya waktu, kasih itu kemudian diuji. Nah, kasih yang diuji itu ya kemudian yang bisa dimenangkan. Kalau misalnya tetap pilihannya itu tepat, maka kasih itu pure dan akhirnya dibuktikan. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, lalu kemudian kasih itu menjadi tawar, menjadi tidak lagi berkesan, berarti tidak bisa dimenangkan. Yang sudah diuji itu ternyata cuma remeh, cuma temeh gitu kan. Nah, pikiran Kristus, apa yang dicintai tadi Pastor John memang sudah mengupas dengan sangat luar biasa. Apa yang kita pikirkan itu berdasarkan apa yang kita cintai, apa yang kita kasih. Tapi apa yang kita kasih itu akan diuji seiring berjalannya waktu. Nah, apakah betul-betul kita mengasihi Tuhan hanya pada waktu senang aja? Apa kita mengasihi Tuhan hanya pada waktu kita lagi oke-oke aja? Karena waktu kita mengikuti Tuhan tapi banyak cobaan, itu kan kemudian kita berpikir, kayaknya salah jalan nih gue. Kayaknya salah jalan apa yang selama ini sudah dilakukan. Ini yang menjadi pergumulan dan kiranya kita bisa menemukan jawabannya dalam Kita kehidupan banyak kita. malah yang mencari Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan pas ada masalah doang gitu. Pas ada masalah doang gitu. Tapi kemudian setelah udah nggak ada masalah, lupa lagi dengan Tuhan. Ya. Itu cinta atau kasih yang seperti apa gitu yang bisa kita. Nah, di topik pelajaran kita itu ada juga mengenai tuntunan roh. Dan di sini ada cerita yang menarik karena ada Simon, si tukang sihir dari Samaria, yang ingin menerima karunia Roh Kudus. Dia berpikir mungkin roh itu sesuatu yang ajaib, yang bisa mengubahkan, yang bisa membuat mujizat, dan mungkin bagi beberapa orang, bahkan orang Kristen sekalipun berpikir Roh Kudus ya seperti itu. Karena contohnya kita lihat murid-murid Yesus yang selama 3 tahun berjalan, hidup, makan, tidur, semua itu sama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mengalami satu guncangan yang hebat, mereka semua kabur. Ketika mereka pada akhirnya berkumpul di ruang atas untuk berdoa dan akhirnya dicurahkan Roh Kudus, mereka langsung berubah. Jadi hidupnya jadi dahsyat banget. Gitu. Apakah kita sebagai orang Kristen, seperti apa Roh Kudus itu? Seperti apa tuntunan Roh Kudus itu? Apakah, saya mau minta Roh Kudus supaya saya bisa berubah, tiba-tiba mencintai Yesus dengan sepenuhnya, gitu, sehingga bisa mengarahkan pikiran saya, sehingga bisa mengubahkan kehidupan saya. Pastor Hesti. Kembali kepada pekerjaan Roh Kudus itu untuk apa? Ya, kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Roh Kudus itu salah satu fungsinya menuntun orang di dalam kebenaran. Ya. Menuntun, mengingatkan segala sesuatu yang diajarkan. Jadi kalau dia tidak, tadi Pastor John berangkat dari situ, tidak mencintai hal yang bersifat roh, bersifat yang Tuhan cintai, apa yang roh mau ingatkan kepada dia? Sementara roh, Yohanes pasal 14, cerita-cerita kisah para rasul 8, roh punya pekerjaan, Roh Kudus punya pekerjaan mengingatkan akan segala sesuatu yang sudah diajarkan. Menuntun orang dalam kebenaran. Itu sifat dasar. Dan roh ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita, itu sifatnya dia adalah agen Allah ya. Agen Allah yang menuntun orang dalam kepada semuanya itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu bisikan roh atau tidak kalau kita tidak mencintai hal-hal yang bersifat yang disukai roh? Kita tidak mencintai saat-saat untuk mempelajari firman Tuhan, kita tidak mencintai hal-hal yang dicintai oleh Tuhan. Saya ya benar juga ketika dikatakan untuk memiliki pemikiran Kristus itu kita harus mencintai Dia. Oke. Saya mungkin tidak akan mengikuti apa yang istri saya sekarang sudah jadi istri saya, yang dia kalau sesuatu yang dia sukai pasti akan saya suka. Waktu melakukan PDKT ya biasa seperti itu kan, untuk menarik perhatian, saya akan menyukai walaupun sebenarnya mungkin kurang suka awalnya, tapi kan untuk mencari, saya ingin dengan dia, saya ingin memiliki hubungan akrab dengan dia, bahkan lebih jauh, saya melihat apa yang dia suka.
Kalau ada cerita di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa mereka memiliki pemikiran Kristus, itu Rasul Paulus katakan 1 Korintus berapa itu di dalam pelajaran 1 Korintus pasal iya dia katakan bahwa kami memiliki pemikiran roh itu ya. Kami memiliki pikiran Kristus itu ketika ya 1 Korintus 2 ayat 16 ya betul. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Kalau baca ayat-ayat sebelumnya, kenapa? Karena dia mencintai kehidupan yang dituntun oleh Roh. Dengan memilih dituntun oleh Roh, kita akan bisa dituntun kepada memiliki pemikiran Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5. Ya, di mana dia minta, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pola pikir. Kalau bilang pola pikir itu kan, Pastor John dan semua itu tidak terbentuk dalam satu malam. Memiliki pola pikir itu dibangun. Semakin lama kita mencintai Yesus, semakin lama kita dituntun oleh Roh, semakin terbentuk pola pikir kita menurut Tuhan, menurut Kristus. Time is the biggest enemy for every relationship. Waktu itu waktu yang musuh terbesar. Waktu musuh terbesar dari setiap hubungan yang ada, termasuk hubungan kita dengan Kristus. Ya, itu akan terbentuk atau tidak, waktu akan menjawab. Oke. Tadi kita dari awal sudah membahas mengenai 4 sisi ya, jadi dari fisik atau jasmani, lalu mental, dan sosial, dan juga kerohanian. Nah, saya melihat bahwa di setiap sisi-sisi itu, seperti contohnya mental, banyak yang berpikir, wah kalau mindsetnya sudah dipikirkan seperti ini, kalau saya berbicara kepada diri saya setiap pagi, saya mau mindset ini, saya akan bisa mencapainya. Pikiran itu atau mental itu hebat banget. Gitu. Tetapi di sisi lain, kita mempelajari kalau kita belajar sisi kesehatan, apa yang kita makan itu akan berpengaruh kepada apa yang kita pikirkan. Itu bisa ada hubungannya ke situ. Dan ketika kita melihat lagi dari sisi rohani, ketika kita mencintai Tuhan, maka itu membentuk dengan apa yang kita pikirkan. Dan itu akan terlihat dari bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Satu pelajaran terakhir mengenai bersedia bagi kedatangannya. Sekaligus mungkin karena waktu kita tidak cukup, Pastor John, sekaligus langsung kesimpulan, bagaimana keempat sisi kehidupan manusia itu yang saling menyatu satu dengan yang lain, tidak, mungkin saya bisa katakan tidak ada yang lebih tinggi satu antara yang lain, karena itu saling berhubungan. Bagaimana hubungannya dengan bersedia bagi kedatangan Yesus kedua kali? Ya, mungkin artinya bersedia itu it's quite simple. Artinya adalah pola pikir kita itu harus selalu diasah menurut ajaran Alkitab. Perhatikan kata selalu. Karena, let's be honest, sering banget pola pikir kita itu melenceng dari Alkitab. Contohnya kayak work-life balance. Itu Alkitabiah enggak? Indian itu justru mengasihkan pola pikir, gue boleh dong buang-buang uang. Well, I earn this. Iya kan ya? Betul. Saya bisa dong liburan kemana aja. Pendeta nggak usah kasih tahu sama saya kemana saya pergi. Betul. Saya boleh dong liburan misalnya ke Amerika, nggak pakai gaji 2 bulan, pakai gaji. Saya boleh dong beli pakai cicilan yang sembarangan kita ambil online. Justifikasi itu kenapa? Ya karena kita melihat pekerjaan, kita melihat liburan sebagai tujuan utama dari pekerjaan. Benar nggak? Iya. Ini kan cuti saya. I earn this. Ini hak saya. Dan ketika kita mempunyai pikiran seperti ini, artinya apa? Pikiran kita itu tidak diasah oleh Alkitab. Dan juga oleh kedatangan Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus akan datang segera, itu mempengaruhi cara kita melihat pekerjaan kita. Beberapa orang bilang, karena Yesus mau datang, ya udahlah ngapain kerja. Ada juga ya, kan? Ada. Ada. Orang bilang, ya udah karena Yesus mau datang, ngapain saya beli S2, S3. Ngapain kawin? Ngapain kawin? Terus kalaupun kawin, ngapain punya anak? Itu saya pernah dengar itu. Pembicara di depan bilang, karena Yesus mau datang, ngapain punya anak? Toh juga Yesus mau datang, ini nggak Alkitabiah. Kenapa? Karena justru kedatangan Yesuslah yang membuat semuanya itu lebih indah. So, semua pekerjaan kita ya, baik yang di akuntan, yang di pemain musik, itu akan kita pakai lagi di dunia akan datang. And nothing is ever wasteful in the presence of God. Nggak ada yang pernah menjadi sia-sia
di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita masih melihat kedatangan Yesus itu sebagai satu hal yang sebagai momok menakutkan, dan kita harus siap-siap semuanya untuk menyambut kedatangan Yesus itu, di mana orang-orang benar akan diangkat, orang-orang berdosa itu akan dihancurkan. Menurut saya itu agak-agak imbalance. Justru kita harus melihat kedatangan Yesus sebagai saat di mana semua pekerjaan kita itu, semua perjuangan kita akan disempurnakan oleh iman Yesus. Terima kasih Pastor John, Pastor David, Pastor Reski, dan juga Maulod sudah berdiskusi bersama. Biarlah pelajaran ini kembali mengingatkan kita akan pandangan dunia yang alkitabiah, yang harus kita selalu memikirkan kepada pikiran Kristus. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.